jadi kita sudah sampai di kosan yang terbaruku. Ini juga sama, belinya itu juga nggak pakai modal juga. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian itu mau main investasi properti itu yang paling menarik dibandingkan dengan investasi lainnya. Karena kalau misalkan kalian itu main di investasi saham atau bisnis atau Bitcoin atau reksadana apapun itu, kalau misalkan kalian itu main nyemplungnya uang itu, misalkan kalian punya uang 100 juta, kalian itu naiknya itu di tahun depannya itu dari naik 100 jutanya itu dari cash yang kalian keluarkan. Kalian naik 100 juta, naik 10% ya naiknya dari jadi 110 juta. Cuman bedanya kalau di properti itu menarik karena kalian itu punya leverage dari sebuah perbankan. Dan ini yang menurutku paling menarik dan yang gak dipunyai dari investasi manapun. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kalian punya aset, misalkan rumah ini dengan harga 1 miliar, kalian untuk masukkan ke perbankan tidak perlu mengeluarkan uang 1 miliar, tapi cukup perlu mengeluarkan 100 juta atau bahkan tanpa modal sama sekali. Dan yang seperti yang aku bilang, rumah ini aku beli benar-benar tanpa mengeluarkan duitku sepersen pun. Dan ini which is sangat-sangat menarik untuk diinvestasikan. Nah, ayo kita masuk lebih dalam supaya kalian ngerti bentuknya seperti apa. Nah, jadi untuk rumah-rumah yang setiap kali aku ajarkan ke kalian, ilmu-ilmu yang gratis aku ajarkan ke kalian itu, semuanya itu benar-benar aku praktekkan. Jadi aku nggak cuma ngomong doang kalau aku nggak punya apa-apa. Aku benar-benar setiap kali aku melakukan sesuatu, aku benar-benar praktek dan aku memberikan kalian itu reviewnya tuh nggak setengah-setengah. Jadi nanti aku bakal bikinnya itu waktu dari awal cara aku cari propertinya, terus habis itu kalau misalkan sudah jadi 10%, 20%, 30% sampai akhirnya jadi itu seperti apa. Jadi kalian bisa ngikutin step by stepnya gitu. Nah, terus habis itu balik lagi yang menarik tadi. Nah, kalau di properti teman-teman, kalau di properti itu dengan uang 100 juta, uang yang sama, kalian itu menaikkan uangnya itu bukan dari uangnya yang kalian keluarkan, tapi dari asetnya. Misalkan aset ini harganya 1 miliar, kalau misalkan tahun depannya naik 10% aja, naiknya jadi 1 miliar 100 juta, which is uangnya kalian itu sudah naik 100% atau sudah menjadi 2 kali lipat. Itu benar-benar menarik banget dan tidak ada di investasi manapun. Jadi kalau main di properti, kalau ngerti caranya dengan bermain cara tepat, ini benar-benar strategi yang paling cerdas dan bisa membuat kalian itu paling cepat menjadi orang yang sukses. Nah, yang menariknya, rumah ini nanti pasti kalian akan bertanya-tanya juga, loh kalau gitu kita pinjam dari uang perbankan untuk bisa membeli aset ini, yang nyicilin siapa? Yang nyicilin itu adalah anak kos-kosannya ini. Nah teman-teman, aku bangun ini adalah 10 kamar. Jadi teman-teman kalau nanti ngelihat, ini aku kasih desainnya kayak gini. Nih desainnya kayak gini. Ini bener-bener bagus banget, Korea-Koreaan banget. Nah nanti bentuk ruangan depannya itu akan jadi seperti ini. Nah terus habis itu kita akan masuk ke dalamnya ya. Nah ini masih kotor banget karena masih tahap renovasi dan ini sudah kurang lebih sekitar 50% dan harusnya di bulan depan itu yang kalian lihat masih kayak gini itu sudah bisa jadi banget karena kita sudah punya orangnya sendiri, kontraktornya sendiri dan juga termasuk kita sudah ada pelaksana yang menentukan deadline-nya, jadwalnya sampai kapan itu bisa selesai. Jadi nanti aku bakal update lagi kira-kira rumahnya itu bisa jadi seperti apa. Nah yang menarik itu ya teman-teman ya, kalau kita bermain di properti ini nggak pakai modal tapi bisa dapat keuntungan. Nah teman-teman bayangin kalau misalkan kita punya 10 kamar, kita pakai satunya buat menjaga, sisanya tuh 9 kamar, ya kan? 9 kamar, kan bayangin kalau per kamarnya dijual 2 juta, kan bisa dapat 18 juta per bulan. Dan kalian tahu, kalau 18 juta itu dikalikan 1 tahun, itu kalian bisa mendapatkan 216 juta per tahunnya. Tanpa kalian harus bekerja keras. Memang awal-awal kalian masih nyicilin propertinya, tapi ingat teman-teman, setelah nanti 15 tahun ketika propertinya ini sudah menjadi milik kalian, kalau misalkan lebih cepat bisa 10 tahun, ya kan? Kalau sudah menjadi propertinya kalian, uang itu benar-benar sepenuhnya buat kamu. Dan yang menarik di properti, kalau di tahun ini kalian cuma menghasilkan 18 juta, tapi tahun depan per bulannya itu bisa 36 juta. Kenapa? Karena harga sewanya itu naik dan setiap first cost itu per tahunnya itu naik 100 ribu. Jadi kenaikannya itu bakal gila banget dengan modal yang tanpa modal
nanti per bulannya itu kalian bisa mempunyai uang per bulannya. Setelah kalian itu pensiun tanpa harus nyicilin propertinya, per bulannya kalian bisa dapat 36 juta. Dan per tahunnya kalian bisa dapat 432 juta. Gila banget gak sih? Kalian benar-benar bisa menikmati hidup dan kalian bisa menukarkan waktu kalian dengan keluarga kalian. Karena dengan investasi properti itu artinya kalian itu sudah memanen. Kalian sudah mengambil masa depan kalian tidak perlu bekerja lagi. Karena kalau kita bekerja itu sama dengan kita menukarkan waktu. Kalau kita itu dari sekarang sudah berinvestasi, itu artinya kita membuat waktunya kita yang di masa depan untuk bekerja itu kita sudah ambil langkahnya di saat ini. Nah, kita akan lihat masuk ke dalamnya. Ini review pertamanya. Di sini ini kalian bisa lihat ini bakal jadi satu kamar. Bisa lihat ini bakal jadi satu kamar. Terus habis itu, nah yang di sini juga akan jadi satu kamar juga. Di sini juga bakal jadi satu kamar. Nah, nanti di sini ini nggak cuma satu, tapi di depannya juga bakal ada kamar lagi. Jadi ada beberapa kamar. Nanti di sana ada kamar, di sini ada kamar, dan semuanya itu sudah kamar mandi dalam. Nah, kalau nanti kalian lihat di atasnya ini ada permainan drop ceiling juga yang akan mempercantik ruangan di sini. Nah, terus juga kalian kalau masuk lagi nanti ini nggak bakal sebesar ini ruangannya, karena ini nanti bakal dimajuin sampai sini. Jadi ruangannya itu cukup sampai sini setengah sini aja. Sisanya itu untuk pelebaran kamarnya supaya kamarnya jauh lebih luas. Karena menurutku sih kalau kos-kosan nggak penting ya lorongnya seperti apa, karena anak-anak kan juga nggak tinggal di dalam lorong tapi tinggal di dalam kamar. Terus masuk lagi di sini, kamu juga lihat juga di sini nanti juga bakal jadi kamar juga. Kalau sekarang memang kelihatannya masih kecil ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngelihatnya itu, aku sendiri juga kalau misalkan ngelihat, ih kok kecil banget ya, kok rasanya nggak gitu nyaman ya. Ini karena belum selesai gitu. Karena kalau properti itu belum diisi, itu kalian nggak bakal bisa ngerasain feel-nya. Even developer sendiri pun kalau melihat ruangan kecil gitu nggak ada isinya itu bener-bener kayak nggak menarik banget. Tapi nanti kalau sudah jadi, kamarnya bakal jadi seperti ini. Nah, ini bagus banget nih. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen tinggal ala-ala Koreaan. Nah, kita akan masuk di sini juga. Nah, si masa pembangunan ini sih kurang lebih ya sebulanan lagi itu sudah jadi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau main di properti itu, kalau kalian itu aku saranin untuk selalu ada pelaksana supaya mengontrol setiap kali pekerjaan para pekerja yang ada di sini. Jangan sampai pekerjaan itu molor dan akhirnya omsetnya kita terganggu, karena waktu adalah uang kalau di properti. Jadi kalau misalkan semakin lama kita nggak nyelesain ini, ya ibaratnya 1 bulan kamu hilang 18 juta. Kalau kamu terlambat 1 bulan, kamu kehilangan 18 juta itu. Tapi itu kalau dihitung mungkin per harinya berarti berapa? 18 juta itu satu harinya sekitar 500 ribu ya. 18 juta dibagi 30 hari. Nah, sekitar 600 ribu. Jadi kalau misalkan kalian itu harus mikirnya, pokoknya telat 1 hari aja itu kita kehilangan 600 ribu. Itu kita bisa makan kintan berapa kali? 3 kali ya kan. Nah, itu jadi pokoknya harus dipikirin itu supaya kalian bener-bener ngawasin banget waktu yang ditentukan. Nah, kita masuk ke lantai 2-nya ya. Siapa ya? Nah, kita akan masuk ke lantai 2-nya. Di sini juga masih dihancurin semuanya. Masih belum ke itu. Dan seperti yang kalian lihat dulu ya. Kalau dulu kan mungkin kalian ngelihatnya ini tuh ruangannya masih, aku pakai masker ya teman-teman, soalnya banyak banget debunya. Nah, kalau kalian lihat dulu, ini kan dulu ada atapnya ya, kalau kalian perhatiin ya. Tapi sekarang sudah tidak ada atapnya karena kita jebol, kita gantiin yang baru karena kemarin itu masih pakai kayu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nyari rumah yang di tahun 2000-an, 2000 ke bawah, itu pasti mereka atapnya itu masih pakai kayu-kayuan dan itu sangat bahaya karena banyak rayapnya dan bakal bisa jatuh. Nah, makanya di tahun 2000-an lebih, 2005 lebih itu ditemukan hollow, di mana kalian itu nggak perlu
capek-capek lagi untuk mengganti setiap ada rayap. Nah, ini juga kita udah masuk ke tempatnya balkon super santai yang ini bakal dibikin jadi ala-ala Korea. Di sini nanti bakal ada kayak tulisan-tulisan gitu. Suasananya gitu loh, biar dapat kayak feel-feelnya di outdoor tuh seperti apa gitu. Terus juga nih untuk masuk ke dalamnya, nanti di sini juga bakal ada kamar lagi. Terus di sini juga kamar lagi. Terus di sini juga bakal ada kamar lagi. Memang sih rumahnya nggak terlalu besar, cuman maksudnya beda banget ya sama yang kosan yang tadi kita lihat, yang kosan 7 itu kan kita bener-bener bagus banget jadinya. Tapi kalau ini kan kelihatannya kayak kurang bagus karena memang juga belum jadi. Terus juga apa ya namanya? Aku sih nggak peduli selama kos-kos atau rumah atau kos-kosan itu yang aku belinya itu nggak pakai duit aku sendiri. Aku sih nggak masalah. Jadi kalau misalkan ada propertinya, bukan berarti aku udah naik level harus kamarnya lebih banyak. Enggak juga gitu. Jadi setiap ada peluang aku sikat. Nah, itu kunci dari propertinya sendiri. Kalau misalkan ada peluang ya kalian nggak perlu pakai modal kalian sendiri, ngapain? Gitu loh. Ngapain kalian melewatkan propertinya itu. Jadi kalau misalkan ada properti yang memang bagus ya langsung sikat. Nah, makanya penting banget untuk kita itu punya suatu inisiatif ya. Setiap kali ada properti itu wajib banget kalian teleponin, kalian tanyain dijualnya harga berapa, luasannya berapa. Jadi semakin sering kalian melakukan itu, semakin sering juga kalian itu mengerti cara bermain propertinya itu sendiri. Nah teman-teman, nggak wonder juga ya, yang ikut workshopku itu, yang sudah berhasil dalam waktu 2 bulan, itu kurang lebih sekitar 5 orang. Bayangin teman-teman, dulu waktu aku pertama kali main di properti tanpa modal ini, aku nyarinya itu 3 bulan. Tapi alumni workshopku itu bisa dalam waktu 2 bulan, kurang dari 2 bulan, sudah ada 5 yang berhasil membeli properti itu. Which is itu perkembangan sesuatu yang bagus banget, karena nyarinya mereka itu juga banyak gitu loh. Nyarinya mereka itu juga dari 40 properti, baru ketemu 1. Nah, makanya penting banget untuk kalian itu rajin-rajinlah mencari properti. Nah, aku juga punya cerita yang menarik teman-teman. Jadi ibaratnya tuh ada seorang perampok, ya kan? Perampok lagi nyuri ibu-ibu nih. Ada nyuri tasnya ibu-ibu. Nah, di tasnya itu dia buka nih. Dia nyari dompetnya, nyari uangnya. Ternyata uangnya di sana itu cuma ketemu 1 juta. Alhasil apa? Karena dia seorang cowok, perampok itu juga akhirnya buru-buru juga ambil uangnya, dompetnya ditaruh, tasnya ditinggal, dilempar ke sana. Akhirnya pencurinya sampai di rumahnya, dia memanfaatkan uang 1 jutanya itu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak, ibu-ibu ini dia bersyukur banget karena yang dicuri cuma uangnya. Kenapa? Karena ibu-ibunya ini ternyata tasnya itu adalah tas Hermes. Terus habis itu dompetnya juga dompet LV gitu loh, which is satu dompet LV aja udah puluhan juta, udah 20 jutaan lebih. Habis itu kalau tasnya Hermes, mungkin Hermesnya itu mungkin di atas 500 juta. Nah, jadi teman-teman gini ya, ketika kita tidak punya pengetahuan, kita akhirnya itu mengambil sesuatu peluang yang gak bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Nah, ketika kita memang sudah punya ilmunya, kita sudah tahu cara bermainnya, kita kalau ngambil sesuatu itu kita bisa ngambil dengan sesuatu yang tepat gitu loh. Jangan kita punya uang 100 juta ya kita manfaatin cuman untuk sesuatu yang tidak bisa di leverage. Tapi ternyata bisa juga nih, uang 100 juta itu bisa ditingkatkan 2 kali lipat hanya dalam waktu beberapa tahun atau hanya beberapa bulan. Seperti yang aku lakukan. Nah, jadi teman-teman, penting banget ya teman-teman ya, untuk kita itu mengetahui, kita harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kita mau melakukan apa aja itu jauh lebih enak. Nah, analoginya itu tadi mungkin rampok itu ya bukan rampok juga sih. Kita kan membeli ya, kita membeli. Kalau tadi itu cuma analoginya aja. Kalau kita ternyata kalau kita mengambil sesuatu itu yang salah, hasilnya juga nggak seberapa gitu. Tapi kalau misalnya kita memang sudah tahu value-nya, nah itu kita bisa meningkatkan aset kita atau uang kita jadi jauh lebih banyak. Nah teman-teman, ini sudah selesai kostur kali ini. Semoga video ini bisa memberikan semangat kalian semua untuk bisa membeli properti pertama kalian. Nah teman-teman, terus juga aku pengen sampaikan kalau kosan ini itu letaknya itu di
belakang outlet biru. Jadi teman-teman yang mau ngekos, yang ngelihat video ini, kalau mau ngekos nanti ini kurang lebih dalam waktu 1 bulan setelah ini tayang, harusnya kita kosannya sudah jadi semua. Dan kalau kalian mau ngekos, aku kasih link deskripsi di bawah ini. Dan teman-teman yang pengen akuisisi properti seperti aku lakukan yang tanpa modal, itu kalian bisa bener-bener ikut workshopku yang aku kasih link juga di bawah ini. Semoga ini bisa membantu kalian membeli properti pertama kalian. Dan thank you for watching. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video di bawah ini, supaya kalian itu bisa membuat aku semangat terus membuat video dan bisa memberikan motivasi ke anak-anak muda untuk bisa membeli properti pertamanya mereka. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!